Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana? Sudah siap buat belajar? Nah, pastikan kalian sudah mandi, sudah makan, sudah sholat duha, dan duduk siap dengan buku tema 4 karena kita sudah selesai di tema 3. Hayya nadzab dirasatana fi hadzal yaum biddu'a. Isti'adadan liddu'a. Irfa yadaika wahda ra'saka. Du'aan ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tammim lana bil khairat waj'alni min ibadika sholihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Dilanjutkan membaca surat Al-A'diyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahu maulanal azim. Nah, sebelum memulai pelajaran, adik-adik kakak minta untuk mengerjakan pretest dengan cara mengeklik link ini. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Kalau sudah kasih nama, bisa memulai. Ini untuk mencocokkan saja, dicocokkan antara kolom yang berwarna di atas ke kolom yang kosong. Misalnya seperti ini ya. Coba aja. Nah, kalau udah, kirim jawaban dan akan muncul hasilnya, benar atau salah. Nah, jika adik-adik sudah mengerjakan pretest, adik-adik bisa membaca bacaan dan juga lembar cerita berikut ini tentang sistem peredaran darah. Silakan dibaca dulu.
Kalau sudah, selanjutnya ini ada lembar cerita sama tentang sistem peredaran darah. Nah, jika adik-adik tadi sudah membaca bacaan tersebut, sekarang adik-adik bisa menjawab pertanyaan, tapi tidak usah ditulis pertanyaannya, langsung dijawab saja. Jika adik-adik sudah selesai menjawab pertanyaan ini, silahkan didengarkan dulu penjelasan dari kakak. Setelah itu kalian bisa menyimak video pembelajaran biar kalian lebih paham tentang sistem peredaran darah. Halo adik-adik, di tema 3 kemarin kita sudah belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Sekarang kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang sistem peredaran pada manusia. Nah, coba apa saja ya organ pencernaan pada manusia itu? Kita sebutin bareng-bareng yuk. Ada apa aja? Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Nah, kalian tahu proses pencernaan makanan menghasilkan sari-sari makanan. Sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yakni jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Darah pada manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut dengan peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang pendeknya jarak yang ditempuh, sistem peredaran darah terbagi menjadi 2, yakni sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil melalui jantung, ke paru-paru, lalu ke jantung. Adapun urutan peredaran darah kecil, yakni melalui serambi kanan, ke bilik kanan, ke paru-paru, dan serambi kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Adapun urutan peredaran darah besar, yakni serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh, dan serambi kanan. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah,
yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Nah, setelah melihat video tadi, sebelumnya adik-adik sudah membaca lembar cerita dan juga bacaan tentang sistem peredaran darah. Mungkin ada kata-kata yang belum adik pahami karena bahasanya baru kalian dengar. Nah, ini coba dibaca. Ada nadi, ada metabolisme, ada karbon dioksida, darah, jantung, dan oksigen. Ini kosakata baru buat adik-adik. Nah, sekarang kita beralih ke pantun. Ayo, siapa yang mau baca pantun? Pakai voice note ya. 3 orang aja. Nanti kalau yang cepet dapat nilai plus dari kakak. Ayo, siapa yang mau? Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang pantun? Siapa ini? Coba nulis. Pantun adalah media atau alat untuk menyampaikan pesan atau nasihat. Oke, good.
Assalamualaikum Kak, Nuris mau baca pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Oke, betul. Nah, pantun tersebut menjelaskan tentang apa sih? Nuris menjawab tentang ucapan syukur atas kesehatan yang diberi. Betul sekali. Pantun tersebut juga menjelaskan tentang peredaran darah. Nah, jadi pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Setiap bait pantun itu terdiri atas 4 baris atau lare. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris yang ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun. Nah, ini coba siapa lagi? Randi. Assalamualaikum Kak, Randi mau baca pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Oke, sudah pinter sekali adik-adik semua ya. Tidak terasa pembelajaran kita sudah selesai. Jika adik-adik ada materi yang belum paham, silahkan bisa ditanyakan ke kakak. Nah, ini ada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Bisa adik-adik baca dan dilengkapi dengan tabel-tabel yang ada di buku tematik, bisa dilengkapi. Kalau sudah, adik-adik bisa mengisi post test tentang sistem peredaran darah. Tapi sebelum itu silahkan belajar dulu. Jika sudah paham, jika sudah belajar juga, bisa melakukan post test berikut. Nah, ini tentang kuis game show.
Nah, adik-adik, sebenarnya permainan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepahaman adik-adik. Apakah sudah benar-benar paham atau masih belum? Nah, untuk poinnya itu tidak berlaku di kakak karena tadi ada pengajakan kartu itu kalian memilih, jadi ada yang berkurang, ada yang bertambah. Nah, tapi yang berlaku itu tentang betul dan salahnya, jadi tidak ada kecurangan, tidak iri teman yang satu sama yang lain. Yang satu memilih dikurang 100, yang satu kebetulan ditambah 200, seperti itu. Nah, akhiran, jika ada perkataan kakak yang kurang berkenan di hati, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah hadhihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.